Waktu keputusan itu, pengadilan negeri memutuskan Bapak 6 tahun penjara, denda 300. Dan aku tidak terima, aku anak-anak keluarga tidak terima karena dia tidak bersalah. Kita naik banding di Pengadilan Tinggi Maluku. Ternyata banding itu dinaikkan hukuman menjadi 10 tahun. Iya, aku mau menanyakan laporan-laporan aku dalam kasus PT Bank Maluku, Republikasi Bank Maluku, yang keluarga kita dikorbankan, yang suami aku masih di dalam penjara. Nah, sudah beberapa kali aku bolak-balik terus, tapi proses sampai sekarang belum ada jawaban yang pasti bagi kami sebagai orang yang membutuhkan jawaban yang benar gitu loh dari KPK. Karena aku tahu bahwa KPK itu lembaga yang melindungi rakyat, yang memberikan keadilan bagi rakyat, dan juga memberikan solusi-solusi ketika rakyat itu mengalami suatu hal yang tidak wajar dalam peradilan hukum di Indonesia. Nah, aku juga minta audiensi dengan pimpinan komisioner KPK, tetapi sampai saat ini juga belum ada jawaban yang pasti buat saya gitu loh. Karena masalah ini cukup besar di Indonesia ya, yang berulang kali aku sampaikan cukup besar, itu merugikan uang negara tuh sekitar 238,5 miliar saat itu. Nah, itu juga masih ada surat hutangnya dari PT AAA. Lah, kenapa suami kami yang tidak tahu menahu, atau prinsipnya dia tahu tapi dia tidak berbuat hal begitu, kok dia harus dipenjara karena perbuatan orang lain? Nah, aku minta supaya mungkin lembaga KPK ini yang lebih profesional dalam menangani kasus-kasus besar di Indonesia, seperti kasus-kasus korupsi yang sekarang ini kami alami, bisa membongkar masalah ini supaya uang yang sekarang kemana uang itu bisa pulang lagi ke Bank Maluku, dan juga itu uang negara loh, seperti itu. Tapi sampai saat ini aku belum mendapat jawaban yang memang benar-benar pasti ya. Terus kemana kita harus mencari lembaga yang bisa membantu rakyat di dalam proses kasus besar ini? Kasus ini sudah sekitar 8 tahun lalu. Lalu itu juga aku mau sampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Ambon, Kejaksaan Tinggi Maluku memberikan menangkap orang yang tidak syah, tidak sesuai dengan fakta yang ada. Seperti suami saya kan dia lapor di Barreskrim, tapi kenapa dia harus dipenjara gitu loh? Sedangkan orang yang berbuat hal ini tidak disentuh sedikit pun dari Kejaksaan Tinggi Maluku. Ada apa di balik semua ini? Nah, aku mau pertanyakan, ada apa sih seperti itu? Apakah orang kecil sama kita ini hanya dikriminalisasi gampang-gampang atau disolimi gampang-gampang? Kan undang-undang semua mengatakan bahwa rakyat dilindungi oleh undang-undang, rakyat punya hak oleh undang-undang yang melindungi kita semua. Nah, gimana kasus ini? Apakah KPK bisa nggak membongkar masalah ini supaya ya mungkin rakyat semua percayalah kepada KPK seperti itu? Ada nggak pesan-pesan Ibu kira-kira dengan kasus ini mau disampaikan ke lembaga selain KPK, kemana lagi? Iya, aku paling intinya aku berharap ke KPK itu nomor 1, karena aku tahu KPK ini adalah lembaga yang dibentuk untuk menghancurkan semua korupsi di Indonesia, mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Nah, kedua adalah di Polhukam. Polhukam kan Pak Menteri kan, Pak Mahfud, kita setuju banget dengan dia punya tindakan untuk menyelamatkan uang negara saat ini dari hal kasus korupsi. Ya seperti itu, semua lembaga yudikatif, semua lembaga legislatif, aku udah jalan semua. Tapi aku belum dapat jawaban yang pasti bahwa nanti kasus ini seperti apa dan kapan suami aku harus dibebaskan. Itu aja. Dan sekali lagi aku harus minta lagi berulang, aku minta dari Bapak Presiden
Joko Widodo, gimana Pak lembaga hukum di Indonesia kayak begini? Apakah bisa nggak kasus ini dibongkar? Harapan saya, anak-anak, keluarga besar saya, suami aku harus dibebaskan karena dia tidak terbukti bersalah. Dan yang buat masalah ini ya haruslah diadili oleh hukum Indonesia karena mereka yang salah, bukan suami aku yang salah. Seperti itu. Nah, harapan ke depan untuk pemerintah seutuhnya, pemerintah Republik Indonesia di lembaga hukum semuanya, tolong deh, kalau membuat peradilan hukum itu buat yang baik untuk melindungi rakyat, mensejahterakan rakyat, adil dan makmur. Untuk semua itu kami bisa merasakan Indonesia lebih baik, Indonesia lebih adil, Indonesia lebih makmur, dan Indonesia memberi garansi untuk rakyat Indonesia dalam hal ketidakperadilan hukum di Indonesia. Ya, seperti itu. Bapak yang melaporkan, karena melaporkannya ke Mabes Polri waktu itu di 2014 Bapak lapor, terus masalah ini terbongkar. Nah, PT Triple A punya direktur sudah penjara 10 tahun, tetapi orang Bank Maluku tuh nggak disentuh. Lalu Bapak ini yang melapor, Bapak ini yang dimasukkan ke dalam penjara. Memang hukum Indonesia seperti itu, orang yang lapor yang masuk. Yang dipertanyakan seperti itu. kejanggalan. Ya, ada kejanggalan. Ini sepertinya kita dikriminalisasi, kita disalimi oleh hukum yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Waktu keputusan itu, Pengadilan Negeri memutuskan Bapak 6 tahun penjara, denda 300. Dan aku tidak terima, aku anak-anak keluarga tidak terima karena dia tidak bersalah. Kita naik banding di Pengadilan Tinggi Maluku. Ternyata banding itu dinaikkan hukuman menjadi 10 tahun dan denda 500 juta gitu loh. Sedangkan tuntutan jaksa Pengadilan Tinggi penjara 10 tahun, denda 1 miliar dan segala. Anehnya di poin kedua jaksa bilang begini, membayar ganti rugi kepada terdakwa 9, sekian miliar lebih. Wah, kalau membayar ganti rugi berarti Bapak nggak salah. Itu ya aku pikir seperti itu. Apakah itu undang-undang yang benar ya dalam kasus korupsi? Sedangkan PT Triple A juga dia bukan kasus korupsi, dia kasus pidana umum. Kok Bapak bisa kasus korupsi tipikor? Dari mana asalnya itu sebenarnya? Jadi yang penting KPK harus memeriksa Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Ambon, dan juga Kejaksaan Tinggi Maluku. Itulah yang aku datang di KPK, bagaimana cara KPK-nya untuk membongkar kasus ini. Karena kasus ini benar-benar direkayasa. Atau aku nggak ngerti bahasa hukum seperti apa, tapi kenapa orang yang tidak salah disalimi, dikriminalisasi oleh hukum? Seperti itulah KPK, kenapa nggak dibongkar aja? Yang aku tahu, ada 3 lembaga di Indonesia untuk memeriksa kasus-kasus korupsi, KPK, Kejaksaan, dan juga kepolisian. Nah, katanya kalau 3 lembaga itu sudah dipegang, diantara satu nggak boleh. Tapi sekarang Kejaksaan sudah nggak benar sama kita, karena orang yang tidak salah dimasukkan penjara. Lalu kita mau cari bagaimana caranya? KPK yang harus membongkar kasus ini karena 238,5 miliar itu masih terhutang. Nah, siapa yang harus digantikan? Gitu. Lalu ganti rugi kepada terdakwa. Memangnya ada undang-undang mengatakan orang salah harus mengganti rugi? Itu yang dipertanyakan oleh kita. Aku himbau lagi berulang kepada pimpinan KPK, komisioner KPK. Tolonglah bapak-bapak sekalian, selidikilah kasus ini, republikasi Bank Maluku ini yang belum disentuh oleh lembaga hukum terkait seperti KPK. Itu. Supaya kasus ini terang benderang, semua orang bisa tahu, dan yang salahnya siapa, yang benarnya siapa, gitu. Maksud aku seperti itu ya, kiranya bisa terdengar sekali, dan aku selalu menghimbau untuk rakyat Indonesia, kalau kita benar, nggak usah takut cari keadilan, karena kita punya hak sebagai warga negara loh. Undang-undang melindungi rakyat, jadi nggak perlu takut, kita hajar aja, supaya terbukalah kasus ini, dan orang bisa tahu bahwa, oh yang salahnya dia, yang nggak salahnya dia. Lalu pertanyaannya, kenapa Bapak harus dipenjara? Tolonglah
bapak-bapak di KPK, tolonglah kita supaya kasus ini bisa terbongkar.